mungkin 2000 berapa tuh ya kan? Masalah Janetes lah nanti kayaknya. Oh iya, masalah Janetes gitu. Indonesia bebas diabetes gitu. Yang dimana itu disebabkan sama bapaknya. Seperti kita tahu kan ini ya, Bung Fikri ya, kan Pak Prabowo tuh bilang mau menambah jumlah dokter. Betul. Jadi memang menambah jumlah makanan tidak sehat berkelindan dengan tetapnya banyak dokter. Supaya kalau dokternya banyak, rumah sakitnya terisi. Iya, pekerjaan mereka sudah terjamin. Betul. Bisa melihat masa depan dia. Jadi ini jangan dilihat program ini hanya sekedar makan siang gratis saja. Namun ini program yang akhirnya akan memberikan pekerjaan bagi para dokter-dokter baru itu. Karena makin banyak anak yang sakit. Lintas sektor ya. Dan Anda bayangkan, kalau BPJS itu biasanya dipakai oleh orang-orang tua. Anak-anak itu kalau sakit biasanya ke dokter swasta. Oh, gitu. Jadi bakal banyak yang bayar langsung. Penyerapan dana. Langsung. Wah, aku dan juga apalagi sekarang kan bakal diganti namanya jadi sarapan gratis. Iya. Anak-anak bakal makan bubur. Sarapan gratis, saya setuju. Tadi itu benar. Bubur itu 15.000 kita udah dapat bubur dan sate-sateannya. Iya, jadi bayangkan anak kecil itu dari kecil sudah dikasih telur puyuh dan usus. Betul. Dan juga ati. Ati yang dari muda, dari kecil sudah dibiasakan jeroan. Umur 6 tahun sudah kayak gitu, berarti kita tinggal tunggu umur 15. Pasien itu semakin banyak. Betul. Jadi tolong kita tuh nggak bisa ngelihat programnya Prabowo Gibran ini dalam satu dimensi saja. Benar. Dia sudah memikirkan ke depannya akan seperti apa. Multidimensi untuk menciptakan Indonesia yang sehat. Jadi sakit dulu baru sehat. Iya, ya kan, gitu. Seperti gelap dulu baru terang. Betul. Multisektor, multidimensi, dan collateral damage. Iya, betul. Jadi dengan 15.000 ini, kita lihat kita dapat apa. Ini udah kita bungkus nih. Tadi kita udah buktikan kalau 15.000 itu secara penampakan visible. Dan nanti kita akan bahas kandungannya bersama ahli gizi. Kembali lagi di Kementerian Kegelapan. Sekarang kita mau membahas salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran, yaitu makan siang gratis. Kali ini saya akan ditemani oleh kawan saya, yaitu Kemal Ardianto. Halo. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Oke, mungkin bentuknya begini tapi kalian tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya nutrisionis kan? Iya betul. Ya kan? Nah, coba deh perkenalan diri. Nah, soalnya Anda ini tamu paling nggak terkenal di sini di Kementerian Kegelapan ini. Paling tidak diketahui asal-usulnya ya. Paling orang biasa lah. Gitu. Rakyat jelata. Rakyat, iya. Coba perkenalkan diri Anda nih, selain nama. Iya, gue Kemal ini dulunya gue sekarang ini adalah certified nutritionist. Iya. Dari mana tuh certified nutritionistnya? Dari gue ngambilnya itu sports nutrition dari Barcelona. Waduh. Sebuah. Padahal saya sukanya MU gimana ini? Oh iya. Oh, sebelum kita lanjut nih, Anda waktu itu milih siapa sih? Milih 02. Oh, jadi kita jelas satu barisan ya? Oh iya, satu barisan. Nah, jadi kita seperti yang udah disebutkan tadi ini kita akan membahas salah satu program unggulannya. Betul. Mungkin program favorit saya sih. Dari 02 ini, yaitu makan siang gratis. Betul. Makan siang gratis. Jadi nanti kan orang suka bilang nih, wah nih gizinya nih masih dipertanyakan nih, masih gimana gitu loh, maksudnya kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Sering yang meragukan, kalau saya selalu tidak, pasti bisa. Betul. Pasti bisa.
Saya selalu juga pas dengar program Siap Makan Gratis, saya yakin ini programnya bagus dan semua orang pasti setuju. Karena makan gratis, siapa yang nggak mau makan gratis, betul kan? Walaupun alasannya salah satunya adalah untuk mencegah stunting. Memang sudah terlambat. Memang sudah terlambat untuk mencegah stunting. Ngasihnya di anak SD. Iya betul. Iya. Jadi dia tidak bisa membedakan mana Rahim, mana Rahman. Kalau sudah jadi Rahman sudah telat. Jadi iya. Kalau masih Rahim bisa. Iya sudah jadi Rahman sudah. Kalau Rahmannya sudah stunting ya sudah. Iya, sudah. Nasib lu jelek gitu ya. Iya, mau gimana. Jadi udah salah. Namun secara fundamental ini sebenarnya program yang baik. Betul. Saya juga kalau percaya itu. Gimana nih kalau jadi Pak Kemal setuju nih? Pak Kemal setuju saya kalau setuju umumnya. bahwa makan gratis itu sesuatu yang baik ya. Itu Iya. Terus ini loh, apa namanya? Ini kan katanya ada yang bilang budgetnya tuh Rp15.000. Rp15. Terus habis itu apa nih yang perlu jadi catatan-catatan gimana dalam satu piring itu sebagai nutrisionis itu harus memenuhi apa aja gitu loh? Sebenarnya kalau kita ngomong budget dulu ya, dari segi budget 15.000. Kalau kita ngomong dari segi nutrisi itu, kita kan punya yang paling penting itu kan makronutrients ya. Makronutrisi itu ada 3 lah. Ada 3 komponen utama ya. Tiga nutrisi yang paling utama adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Oke. Nah sebenarnya kalau kita ngomong dari segi budget, memang yang paling costly lah ya, paling mahal itu biasanya adalah protein. Jadi tantangannya kalau memang punya angka suatu budget, itu adalah gimana cara memasukkan protein yang cukup maksimal ke dalam budget ini. Jadi tantangan utamanya tuh sebenarnya itu. Jadi gitu. Kalau menurut Kak Kemal ini, yang perlu jadi catatan itu yaitu gimana caranya supaya proteinnya itu terpenuhi gitu. Terpenuhi, karena dia yang paling dibutuhkan, tapi juga sebenarnya secara budget dia biasanya secara komposisi harga paling mahal sebenarnya. Jadi berapa sih kemarin dalam satu piring gitu ya? Ini idealnya kalau bisa dicapai gitu, berapa proteinnya nih dari? Idealnya itu sekitar 20, low-nya di 20, up-nya di standar populasi itu sekitar 30 lah. Jadi di rentang itu lah ya, di rentang itu udah cukup oke. Sekali makan ya. Iya, apalagi kan mengingat memang 15.000 kan, dan kita juga ada informasi waktu itu pernah disebutkan kalau timnya Bapak Gibran itu melakukan studi banding di India dan dia bilang bisa ini makan siang gratis di India tuh bisa $11 gitu. Saya pas membacanya ini Anda sedang Anda studi banding di mana? Apa yang dilihat gitu, apa yang dimakan gitu. Iya, Rp1.700 itu berarti kan. Rp1.700. Udah ada pas dengan kurs pas ini ya, Pak kita sedang rekaman ini. Gimana tuh kalau ternyata dia bilang tuh bisa tuh Rp1.700. Kita tahu lah maksudnya makanan di India tuh banyak vegan. Iya. Tapi apa tuh Rp1.700 tuh apa? Kalau menurut Kak Kemal tuh apa? Gue tuh nggak ngebayangin 1.700 itu apa ya. Gue kayak yang pasti kalau kita ngomong kadar protein harusnya hampir tidak ada. Tidak ada. Karena secara komposisi nggak masuk nih kalau kita ngomong harganya. Kedua ya biasanya yang paling murah itu selain istilah dari 3 yang itu ya, protein paling mahal yang paling murah sebenarnya karbohidrat kan. Jadi pasti isinya karbohidrat dan lemak. Saya harus bisa mendebak dari situ. Apakah bentuknya seperti apa? Saya kurang tahu. Pasti something berbentuk mungkin roti prata atau apa ya yang pikir seperti itu gitu. Saya rasa sih kelihatannya mungkin kalau umpamanya nasi dengan lauk nasi goreng. Nah, seperti gitu. Betul. Jadi, tanpa ada lauk-lauknya aja ya, nasi digoreng gitu ya. Bukan nasi putih, lauknya nasi goreng. Jadi karbo dan lemak gitu. Karbo betul. Iya, cuman pasti karbo semua gitu. Kalau di Indonesia Magelangan ya itu. Magelangan. Seperti itu ya. Nasi mawut ya betul. Mungkin mirip-mirip kayak gitu bisa jadi. Itu pun harusnya harganya nggak 1.700 sih sebenarnya. Iya. Mungkin dengan porsi yang lebih kecil mungkin ya. Mungkin porsi lebih kecil. Mungkin itu ini apa namanya kalau itu bukan makan siang gratis tapi snack gratis. Snack gratis. Iya. Sekarang kalau lihat sekarang di Departemen Kesehatan itu pas saat 5 Sempurna udah nggak ada. Namanya sekarang tuh namanya piringku. Bentuknya sih mirip. Jadi kayak intinya dia cuma kayak gambarnya kayak gambar piring gitu. Iya. Terus dia ngebagi kebagi ke 3 bagian. Jadi 1/4 bagian dari piring itu adalah karbohidrat, sumber karbohidrat, bisa nasi, bisa kentang, bisa apapun. Kemudian ada 1/4 lagi adalah sumber protein dari hewani atau nabati. Terus kemudian setengahnya itu adalah sumber serat yang datang dari sayur dan buah. Jadi sebenarnya sudah di-cut out dengan begitu. Nah, susunya udah nggak ada lagi. Berarti memang itu ternyata
sekarang tuh dicabut setelah mungkin ribuan anak mencret kan. Iya, Jadi betul. terima kasih berarti kawan-kawan waktu itu anak-anak itu jadi tumbal sebenarnya. Jadi tumbal pemerintah itu tuh. Ya, kita nyebutnya pahlawan kalau pahlawan. Dia pahlawan gizi lah itu. Iya, pahlawan gizi. Kalau kata mereka tidak ini, mereka sama seperti pahlawan kemerdekaan sebenarnya. Oh gitu. iya, kan, iya, gitu. iya. Berkorban demi gitu, kebaikan semua bersama. Betul. Respect. Betul. Jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi apa ya? Jadi sebaiknya tuh makanya susu ini kan susu mau dikembalikan lagi ke Orde Baru, berarti nanti kan 5 tahun berjalan nih. Ada yang mencret dan meninggal nih kan. Berarti 5 tahun setelahnya tuh kayaknya dicabut lagi. Iya. Itu kan kayak siklus yang nggak belajar kalau begitu ya sebenarnya. Iya. Jatuh, nangis, bangun, jatuh lagi, nangis lagi. Bukan belajar dulu kenapa caranya supaya gue nggak jatuh lagi. Iya. Jadi mungkin yang dimakan siang gratis yang harus diperhatikan tuh susunya sebenarnya. Iya, sebenarnya banyak sih. Cuma mungkin yang paling jelas itu adalah susu. Bahwa semakin kesini memang mengatakan bahwa susu itu mengandung bisa difortify dengan banyak nutrisi yang bagus, tapi yang tidak bisa hilang dari susu itu adalah laktosa-nya itu gitu, sehingga orang jadi, akan mungkin solusinya adalah diganti dengan susu kental manis. Tidak mencret tapi diabetes, tapi kan diabetesnya biasanya nanti udah gede, udah beda lagi, udah urusan lagi. Ya, mungkin beda periode nanti ya, beda periode udah masalahnya nanti. Iya. Nanti di tahun mungkin 2000 berapa tuh ya? Kan masalah Janetes lah nanti kayaknya. Oh iya, masalah Janetes gitu. Indonesia bebas diabetes gitu. Yang di mana itu disebabkan sama bapaknya. Bisa jadi ya. Okay. Sekarang nih kita akan ini ya, mungkin membahas lah. 15.000 itu dapat apa aja di warteg langganan saya. Oh iya, boleh. Pilihan menunya gimana kalau di rating nih dari 1 sampai 10 lah gitu. Kalau saya pribadi, saya akan merate yang paling oke itu adalah yang di antara semuanya ya, dengan apa adanya ya. Itulah yang ini. Oke. Karena walaupun dia quote unquote sumber seratnya nggak banyak, tapi ini dia punya kering kentang, dan kentang itu juga sebenarnya punya serat. Dan dia punya starch itu, punya kanji itu yang memang bisa mengurangi kalori juga lah secara ini. Jadi secara kalori dan secara nutrisi di antara 3 ini menurut gue yang paling cukup baik adalah yang paling kiri ini. Oke, jadi itu kan kalau dimakan kerang itu juga kita bisa meningkatkan kadar merkuri dalam tubuh kan? Betul. Kalau suatu saat kita pengen jadi Denny manusia ikan tuh bisa. Bisa banget. Sudah ada kadar merkurinya tuh sudah ada. Kalau mau itu ada. bisa yang ini atau yang ini kan gitu ya. Cumi juga punya. Jadi memang pilih. Mau jadi Aquaman bisa. Oke, jadi ini sebenarnya kembali lagi membuktikan kalau 15.000 itu bisa. Iya. Dan ini orang jualan. 15.000 orang jualan berarti sudah ada untungnya. Betul. Jadi pemerintah kalau pengen 15.000 dan pengen markup itu bisa juga gitu loh. Bisa, apalagi gitu. Bisa. Beli tapi banyak pula kan gitu. Markupnya tapi jangan keterlaluan lah. Jangan dikasih yang gini terus lah. Ya artinya kita tahu bahwa kalau dikasih yang seperti ini, kita tahu bahwa ini sudah bisa di-markup dengan lumayan. Iya. Sehingga kalau munculnya kurang daripada ini, wah itu kita tahulah gitu kan. Iya, gitu. itu siap-siap tersangka. Itu langsung begini kan. Gitu. Pokoknya ini standar minimalnya tuh begini lah. Tinggal ganti sayur satu. Sayur satu, udah saya rasa ini cukup makanan yang bisa diperjuangkan lah untuk kalau kita mau istilahnya mau diserang sama warga gitu ya. Iya. Ini cukup sehat. Cukup, dan dari porsi segini nih kalau anak SMA dapat makan siang gratis itu juga malas tawuran habis itu kan. Iya, betul. Kenyang, betul. Anak SD kalau dapat kayak gini makan siang gratis dibawa pulang buat bapaknya. Iya, betul. Ini bisa bagi-bagi. Anak kecil disuruh makan tuh yang pojok itu nasinya banyak banget. Iya, banyak banget ini. Iya, sudah pasti
mual. Kalau disuruh habisin Kebayang gitu. ya, makanya ini kebayang buat anak SD, ini buat orang gede aja belum tentu habis gitu. Kayaknya dari nasinya sih begah sih. Begah ini gue juga, wow ini nasinya porsinya gue lah, karena itu pun gue yakin udah kenyang banget sih. Iya, jadi kalian ini yang masih meragukan visibilitas dari program makan siang gratis ini, tolonglah berpikir lagi. Mungkin nanti kalau ternyata pakai $11 boleh lah diragukan. Tapi 15.000 bisa banget saya yakin saya ini akan berjalan dengan lancar, dan di mana ketika itu sudah dijalankan dengan baik, gizi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak tuh tercukupi. Iya betul. Menu makan siang Ahok di penjara. Sekarang dia pas keluar tuh kelihatan masih segar. Oh jadi iya. Pengen lihat ini dia makan siangnya apa sebenarnya. Oke, mari kita lihat. Oh ini nih. Hah? Ini kalau sudah datang es krim, terus datang durian, terus ada satu sikris. Ini sikris ini siapa? Ini satu box durian Musangking dihabiskan sendiri, enak sih enak. Terakhir baru ceritain harga 1,5 juta satu box. Baru shock dia kata Ahok. Hah? Makanan lain juga jadi rebutan katanya nih. Jadi ada kiriman dari orang Belitung yang punya toko bangunan. Nasi ayam Belitung, satu bakul nasi bisa habis itu. Hah? Bahkan Ahok nih juga berkelakar kalau mamanya dia tidak pernah makan nasi putih selama berada di dalam tahanan. Kalau nasi ayam segala macam dia makan. Oh, jadi dia nggak makan nasi putihnya doang. Ya sih, dia tidak. Kalau nasi ayam, nasi capek, kalau nasi putih, sorry. Siapa yang makan nasi putih doang coba? Anda ini masuk ke penjara tuh karena mulut Anda loh. Ternyata di statement Anda di penjara ini juga tidak ini ya. Juga membuat kita bingung gitu. Kenapa Anda bicara seperti itu? Betul. Jadi dia banyak makan ternyata. Buset. Tapi ini dia harus hati-hati, bisa jadi nih. Takutnya dia ini loh, makan kayak gini nih bisa cepat mati sebenarnya kan gitu. Kayak sudah putus asa dengan keadaan di luar sana sih. Iya, ini tuh makanan. Durian lah. Gitu. Keluarnya kalau nggak obesitas sakit jantung nih begini kayak gini caranya nih. Iya. Masa Musangking dihabiskan sendiri satu box. Anjir. Iya. Dan berarti nafsu makannya tetap terjaga. Gitu. Keluar masih sehat, habis itu sempat jadi tiba-tiba ini kan memberikan banyak statement waktu itu di pemilu terakhir. Oh. Ternyata tenaganya masih ada karena makannya banyak. Banyak banget ini ternyata ya. Tidak pernah ada masalah gitu loh. Satu bakul nasi bisa habis itu. Waduh. Jadi gahar ini. Gahar. Memang kan juga kan beliau badannya terlihat sehat gitu. Terlihat sehat, benar. Harusnya dia dengan kalau dia cerita ini dan ini nyata dia makannya seperti ini, harusnya diikutin dengan satu program aktivitas yang juga cukup intensitasnya cukup oke lah, cukup baik untuk dia bisa keluar dengan kondisi badan yang masih segar. Karena orang yang punya diet pola makan seperti ini, kita asumsikan dia hampir tiap hari berarti makan yang kayak gini, itu kemungkinan dia nggak di penjara sih. Dia nggak beri. Iya oke. Keluarnya maksudnya medistra biasanya gitu. Iya. Pantas keluar pas pemilu kemarin masih ngamuk-ngamuk. Semua orang dimarahin. Emang Jokowi bisa kerja gitu. Dulu marah-marah semuanya, tenaganya masih banyak. Emang Jokowi bisa kerja, gue sih bisa makan. Iya. Respect lah pokoknya. Ternyata makan Ahok di penjara nih membuat orang tidak apa-apa kayak masuk penjara kayaknya. Kayaknya nggak apa-apa dia masuk penjara. Benar juga ya, gitu. Sampai dia tahu saya rakyat jelata, gitu, bukan Ahok. Iya. Kita sudah selesai nih bahas-bahas nutrisi ini. Terima kasih sudah datang ke acara kami. Sama-sama. Ini kita ada sedikit cindera mata. Wah, apa ini? Singkong Food Estate. Wow, Singkong Food Estate. Silakan dibuka dulu. Terima kasih. Ini saya buka dulu ya. Dari sini. Dari sini. Oke, aku buka. Wow, beneran Singkong Food Estate. Mantap. Aku dikasih singkong khas dari Food Estate ya. Yaitu jagung. Iya. Gimana nih udah sekolah nutrisi di sana nih apa nih? Yang udah belajar belum kalau mamanya singkong tuh bisa berubah jadi jagung? Itu ternyata ada teknologi yang baru bisa dikembangkan oleh pemerintahan sekarang memang. Hanya di Indonesia gitu. Saya mencoba menjelaskan itu ke ke tutor-tutor saya sama guru-guru saya di sana, mereka mencemooh. Mereka tidak tahu keajaiban kita. Jadi kita tuh sudah berhasil merubah singkong menjadi jagung. Maka jangan ragukan keberhasilan dari program makan siang gratis Prabowo Gibran.